Ya berarti kita Komunis. sama kayak negara komunis dong, Jenderal. Loh, mau negara komunis, mau apapun, kamu jangan samakan. Komunis itu apa artinya? Sekarang saya tanya sama kau. Negara ini hancur gara-gara HAM. Ingat, Anda orang Asia, beda dengan orang Eropa. Apakah kita mau kembali ke kerajaan? Nah, kerajaan yang mana dulu? Kita ini sudah ada Pancasila, ya jangan geser lagi. Masalahnya, gara-gara kita tidak pernah melakukan Pancasila, maka kita kere terus. Apa yang mau dibahas, kita bahas sekarang. Ya, biar saya mau nanya. Ini biar Pak Junior dulu lanjutkan. Nanya, Silakan Junior silakan, lanjutkan. tanya apa? Ya, mau nanya. Jadi gini, Tanya. mungkin saya sedikit dulu ya. Kalau masalah disiplin sih, saya dari dulu hidup di asrama, Jenderal. Jadi ya hampir sama juga lah kayak tentara juga sebenarnya. Kami tiap pagi bangun ada kegiatan juga, itu satu. Jadi saya rasa jangan juga disinggung masalah pribadi lah, bahwa saya ini gitu, nggak bagus juga. Tapi kalau yang paling pertama, yang kedua yang mau saya sampaikan masalah Mongolia, saya juga baca sejarahnya, dan itu ya masalah mereka bisa menguasai itu juga ada ceritanya. Ya nggak sepenuhnya masalah nilai, ada kemampuan mereka juga yang menurut saya sangat tidak bisa ditandingi oleh negara-negara lain waktu itu gitu. Itu yang mungkin yang kedua yang saya. Nah, yang ketiga saya nanya ini sama Jenderal ini masalah pelurusan HAM itu gimana, Jenderal? Mungkin apakah Jenderal setuju? Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Karena ini kan masalah HAM ini kan sangat kritis di bangsa kita. Walaupun saya tahu memang kebanyakan militer menolak mungkin karena masa lalunya, masalah yang 65 itu memang banyak terkait militer, memang ada beberapa hal lah mungkin. Kalau dari Jenderal sendiri setuju nggak itu? Dan kalau setuju bisa nggak diceritakan sebenarnya hambatannya di militer tuh sebenarnya apa gitu? Kenapa kok bisa menolak begitu? Itu aja sih, Pastor Mo. Mungkin Oke, yang bisa saya pertanyaanmu tanyakan. belum jelas. Menolak apa? Menolak apa? Gini, Jenderal, kan kalau saya lihat masalah pelurusan ini HAM ini sepertinya dari militer yang menolak, sepertinya ya, karena kayaknya banyak saya lihat ya pensiunan itu selalu bicara kenapa harus begitu, harus itu loh. Saya bingung gitu. Kenapa untuk yang masalah 65 nih kok banyak sekali gitu pensiunan TNI yang menolak gitu. Padahal ini kan masalahnya harus jelas karena kan sudah ada banyak kajian bahwa pada tahun 65 itu banyak katanya itu pemakaman massal, bahwa banyak juga yang dibunuh tanpa ada pengadilan atau istilahnya extrajudicial killing. Ini udah banyak yang apa? Memang dari sisi NGO yang banyak mengungkap fakta. Tapi kenapa kita tidak mencoba membuka ini ke publik? Ini benar nggak? Karena ini kan jadinya hanya isu apa ya? Isu di media sosial, General. Bukan jadi fakta gitu. Bahkan nanti lama-lama masyarakat kita jadi semakin ragu sama TNI. Jangan-jangan TNI ini memang menolak, jangan-jangan mereka memang dulu melakukan pelanggaran. Karena itu mungkin mereka selalu menolak, bahkan pensiunan banyak yang nolak. Itu, Jenderal. Terima kasih. Oke. Dengar Junior ya. Saya beritahu Anda umur berapa waktu peristiwa 65? Halo? Loh, kok pergi? Kemana dia Pak Paul? Oh, tersign out. Mungkin sinyalnya kurang kuat. Mungkin di Saya dulu Pak Jenderal. Sudah masuk Enggak, lagi. Udah masuk. Saya tanya dulu dia. Jadi begini, keraguan kita terhadap peristiwa 65 itu kan setelah sekarang dibongkar. Dan pertanyaan saya belum lahir, Jenderal. Apa? Saya belum lahir waktu peristiwa 65. Loh iya, saya sudah lahir. Saya sudah lahir 65. Saya sudah kelas 5. Ayah saya tentara. Bagaimana saya melihat? Ya, saya beritahu Anda, bagaimana PKI itu. Loh, kau tanya aja sama Jenderal Hotman Panjaitan itu, anaknya masih hidup itu. Anak dari Panjaitan, bagaimana bapaknya dibunuh. Hah? Lihat, berdarah-darah di depan anaknya. Nah, sekarang PKI, siapa yang menolak HAM? Nggak ada yang menolak HAM.
Ingat ya, saya beritahu Anda. Tentara tidak dilatih untuk menjadi seorang prajurit yang bengis dan kejam. Nggak ada ini. Nggak ada. HAM itu kapan muncul? Sekarang saya tanya, di era kalian munculnya HAM. Di zaman dulu itu mana ada hak asasi manusia? Kapan hak asasi manusia dikumandangkan di bumi ini? Makanya saya tanya Anda tahu nggak sejak kapan HAM itu dikumandangkan? Ya, itu sejak yang Declaration of Universal Human Rights itu, Jenderal. Nah iya, kapan? Makanya saya tanya kapan. Kalau saya tidak ingat apanya tahunnya. Kalau dimundurin makanya lagi, Anda harus ngerti. Itu makna carta waktu itu Inggris dengar yang dulu, saya tanya Anda. Ya, HAM itu adalah proses globalisasi. Tentara, ya, dulu di era dulu itu memang nggak ada HAM. HAM itu kan setelah menjelang reformasi kan? Dulu, hati-hati Anda harus belajar juga sejarah. Dulu tuh nggak ada HAM. Nah, mulailah perang diatur, dibikinlah namanya ada hukum perang. Ya, ada hukum perang. Jadi kalau kita membunuh, boleh nggak membunuh? Saya tanya sama Anda, kalau perang boleh nggak membunuh? Boleh nggak seorang tentara membunuh kalau perang? Ya, kalau itu berdasarkan itu ya bisa. Lah iya, makanya sekarang kok tanya sama Daud sana. Ya Daud dulu bunuh orang begitu banyak. Tanya sama dia, kenapa nggak ada HAM? Hitler dulu ada nggak HAM? Tapi, Jenderal, ini kan pembunuhan Yahudi di Jerman itu kan lebih dulu daripada yang masalah PKI. Iya, tapi ada nggak HAM dulu? Ada hukum HAM? Iya, tapi yang Jerman Yahudi itu juga diusut. Diusut gimana? Itu Jepang itu bunuh orang. Diusut. Ya mana? Itu diusut juga. Kan, oke, diusut. Tapi diusut kapan? Ya, Perdana Menteri Jepangnya itu diusut. Oke lah, sekarang saya beritahu aja, perang pun sudah diatur. Ada namanya apa? Hak asasi manusia ada di situ diatur. Ada di dalam hukum perang. Ya. Sekarang udah diatur dalam hukum perang, tetapi ketika dinyatakan perang, kau boleh nggak bunuh? Boleh. Boleh, kecuali kamu bunuh nggak boleh, tidak ada pernyataan perang. Loh itu Amerika, itu bunuh-bunuh orang itu boleh nggak? Lah, jangan kamu mau dibodohi orang. Lihat itu China itu, Jiang Zemin, Tiananmen, dihabisin itu. Kamu jangan organisasi yang dibayar juga kau ikut organisasi sama HAM. Itu coba tanya Cina, mana ada HAM di sana? Kan itu maunya Amerika. Dia buat itu supaya apa? Dia sendiri nggak mematuhi kok. Nggak mematuhi. Ya, hati-hati. Cina mau nggak pakai HAM? Nggak mau dia. Dia bilang apa? Dengar dulu, waktu Clinton jadi presiden, dia punya visi. Ya, saya akan membentuk pemerintahan. Ya, yang menjunjung tinggi demokrasi, menegakkan demokrasi. Ya, kemudian apa? Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Siapa yang tidak turun dihabisin, termasuklah kita. Tapi dia begitu ke Cina nggak bisa. Dia ceramah di Universitas Beijing tentang HAM. Bawa itu semua pendukung HAM ke negaramu. Kalau ada HAM di Cina, hari ini besok Cina udah nggak ada. Ya berarti kita sama kayak negara komunis dong, Jenderal. Loh, mau negara komunis, mau apapun, kamu jangan samakan. Komunis itu apa artinya? Sekarang saya tanya sama kau. Loh, komunis itu kan sekarang, coba cek. Ada nggak negara komunis yang tidak makmur? Rusia komunis, makmur nggak? China komunis, makmur nggak? Vietnam makmur nggak? Jadi jangan kau bilang, itu kan ideologi, idenya dia. Idenya sosialis komunis. Tahu nggak komunis? Sama rata, sama rasa. Kita ini apa coba? Katanya Pancasila. Kau masih miskin nggak? Masih. Nah, makanya coba kau pergi ke Rusia. Ya, listrik aja sama bayarnya. Tahu nggak? Air juga sama. Tanya, saya udah pernah ke sana. Telepon aja, mereka bebas telepon.
telepon hanya dalam kota, kecuali ke luar negeri. Kau bayar nggak telepon? Nah, Bayar, makanya. Jenderal. Jadi mana yang benar? Pak Jenderal, Jadi jangan harus pelan-pelan. ideologi Ini beda-beda. Pak Junior belum Ah. menanggap pembicaraan kita yang sebelumnya. Nah makanya. Jadi banyak yang nggak nyambung, Pak Jenderal. Pantas, karena memang sekolahnya memang nggak matang. Bukan, konsepnya Pak Junior ini negara komunis itu jelek. Ideologi komunis itu Oke jelek. lah, jadi ya saya beritahu Bukan gitu. Gini. Jadi Saya kan kau bilang potong menolak dulu. HAM. Bukan menolak HAM. Dengar dulu. Tentara Ya. Nasional tidak menolak HAM. Ya. Jadi kalau kalimatmu tadi menolak HAM, itu keliru. Itu keliru. Ya, itu keliru. Nah sekarang yang bunuh para jenderal itu siapa? Tentara juga kan? Sekarang saya tanya sama kau. Kalau kau belajar mulai dulu kerajaan-kerajaan dulu, ya sampai sekarang, ada nggak pengkhianat? Ada nggak pengkhianat? Ada. Dari kerajaan-kerajaan dulu, ada nggak pengkhianat? Daud aja. Ada. Tuhan aja yang punya kerajaan dikhianati kok. Jadi jangan kita berpikir terlalu sempit, ya. Jangan berpikir terlalu sempit. Lah kau tanya sama Tuhan sana, kenapa dia mendatangkan air bah? Jadi HAM itu buatan manusia. Ngerti nggak? Dulu raja-raja itu main penggal kepala kok. Menggal kepala. Kau orang Batak nggak? Dulu orang Batak pun main kejam-kejam aja itu. Malah saya beritahu aja nenek moyang saya yang marga Tobing yang menggal misionaris lagi. Digantung kepalanya. Biar kau tahu. Tapi ya kebetulan Tobing juga duluan yang pertama dibaptis kan. Lah kau belajar sejarah dong. Ya, kalau kau sekarang anak muda ham-haman, negara ini hancur gara-gara HAM. Ingat, Anda orang Asia, beda dengan orang Eropa. Nggak sama. Ya, ideologi kita jangan dipukul rata sama ideologinya negara Cina sama negara Rusia. Nggak bisa dong, sama Eropa ideologinya beda-beda, Amerika juga beda. Makanya satu kekasan kita adalah ideologi Pancasila. Nah Pancasila itu apa? Anda ngerti nggak Pancasila? Mengapa kita ideologinya disebut ideologi bangsa ini, ideologinya Pancasila? Mengapa? Why? Mengapa? Mengapa Cina pakai ideologinya komunis? Mengapa Korea Utara komunis? Cuman kesalahan kita dulu menerjemahkan kalau negara komunis itu udah tidak bertuhan, tidak beragama. Memang iya. Bukan mereka berarti tidak bertuhan. Ada di sana juga mereka punya agama, Buddha, segala macam. Tapi agama nggak boleh mencampuri urusan negara. Kalau di Indonesia ini agama mencampuri urusan negara. Itu persoalannya. Makanya bagi Mojetung apa? Agama itu candu. Ya. Nah, beda, jangan disamakan. Tidak ada seorang prajurit dilatih menjadi prajurit yang bengis dan kejam, itu nggak ada. Kecuali teroris ya. Kalau tentara ini kejam semua udah dibunuh, kau duluan yang saya bunuh. Karena kau tidak suka sama tentara. Tapi ya, karena itu ada tentara bunuh orang, nggak ada. Waktu peristiwa kalau nah sekarang begini aja lah ya. Kalau kau mau apa, tanya aja sama itu yang masih hidup itu. Jenderal Hotma Panjaitan itu, anak DI Panjaitan. Almarhum jenderal. Tanya sama dia. Ya, kita masih sekarang begini. Pengadilan PKI. Ya. Ayah saya itu PM. Ya, semua mantan-mantan BTI, Barisan Tani Indonesia, Gerwani, ya, adil juga kok. Kalau mereka hanya ikut-ikutan, mereka tidak termasuk gembong, nggak diapa-apain itu. Tapi kalau mereka gembong, iya, selesai. Nah, kalian lihat aja lah di Rantau Perapat itu berapa banyak tuh dibunuh itu di suatu tempat itu. Karena mereka memang gembong. Loh, Anda untung aja PKI-nya nggak hidup. Coba kalau PKI hidup. Nah, hati-hati loh, masalah ideologi itu nggak bisa kau bantah deh. Itu lihat aja sekarang masih ada orang-orang yang belajar ideologi tidak sempat pulang ke Indonesia
ada di Rusia, ada di Ceko, ada di mana-mana itu. Ya. Apa tujuannya mereka? Mereka dulu mau mengkomuniskan dunia. Ya, kenapa Pak Yani? Kenapa Pak Nasution dulu yang dikejar? Karena mereka tidak setuju adanya angkatan Saya boleh prima. potong? Boleh Potong aja. sedikit, Jenderal. Boleh, silakan. Gini, Jenderal. Ya, saya rasa sebelum kita bicara HAM ya, mungkin kita bicara dulu apa sih poin-poin HAM itu. Tapi kalau saya mau jelaskan dikit, salah satunya HAM itu ya hak hidup itu, Jenderal. Makanya kalau hak hidup itu hak yang tidak bisa diambil oleh negara. Itu hak yang betul-betul dimiliki. Itu sebenarnya artinya ketika negara mengambil tanpa ada proses pengadilan, itu juga sudah menyalahi, itu maksud saya, Jenderal. Jadi Oke, menurut saya ya. Sekarang begini, kau boleh menyatakan itu salah. Tapi zaman itu belum ada HAM. Halo? Sudah Kau ada, tanya, Jenderal. apa? Karena Magna Carta itu duluan. Magna Carta Bahkan- nggak ada dengan HAM. Magna Carta bukan HAM. Nantilah kita bicara HAM nanti ya. Nanti Ya, kita oke, bicara HAM Jenderal. belakangan lah. Ya, Karena Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti sejarahnya. Ya, Anda nggak ngerti sejarahnya. Kita tentara dilatih bagaimana human right itu. Ya, contoh, kalau umpamanya musuh sudah ketangkap, nggak boleh kita siksa. betul. Nggak boleh. Kita harus perlakukan. Tapi kalau di tentara, kill or to be kill. Daripada saya mati, lebih bagus saya bunuh Anda. Lu jual, gua beli. Itu tentara dilatih. Tetapi emangnya tentara itu orang gila? Hah? Bunuh-bunuhin orang saya nanya. Ya enggak lah. Ada aturan main. Ada aturan main. You mengkhianati konstitusi, selesai. Gantung. Itu. Kau nggak bisa bicara HAM seperti menurut kau. Kita buka nanti. Kapan kita bicara HAM? Ya, boleh, Jenderal. Setuju saya. Ya, Setuju. kapan boleh? Tapi you pakai referensi yang benar ya. Kalau nggak ada patokannya hanya pakai dasmu-dasku ya. Nggak bisa. Baik, Jenderal. Siap, siap. Ya, baik, Jenderal. Kau aja nggak percaya sama Tuhan kok. Loh, Udah. Tuhan kan di hati kita, Jenderal. Bohong. Nggak bisa. Lihat hatimu nggak bisa. Saya nggak percaya. Siap, Jenderal. Aku dukung. Kau tahu nggak? Dengar dulu. Kau tahu nggak? Sekarang saya tanya sama kau. Kenapa buah yang tidak boleh dimakan itu, buah terlarang itu buah pengetahuan yang baik dan jahat? Itulah, Jenderal. Aku nggak ngerti pikiran Tuhan. Nah, makanya kau sampai sana. Orang yang makan buah itu sampai sekarang ada nggak turunannya? Ada. Nah, kau sekarang saya tanya. Si Kain itu, makanya si Kain itu punya HAM nggak bunuh adiknya? Ya, kalau itu Jangan ya mungkin kau juga darahnya ada di kau itu. Makanya itu terus turun-temurun itu polanya itu, tau nggak? Kau lihat si Yakub sama Esau, sama nggak? Kenapa mereka saling membunuh sekarang? Beda apanya? Nggak tahu saya kalau itu. Saya nggak tahu itu. Makanya karena makan buah itu masih ada di darah daging manusia. Tahu nggak? Itulah kalau kau belajar agama. Makan buah yang jahat, makan buah yang baik. Makanya turunannya masih ada sampai sekarang. Teroris pertama siapa di dunia? Teroris pertama? Belum tahu, Den. Nggak tahu? Ya itulah kau belajar agama. Bolot. Teroris pertama di dunia. Belum ada negara bangsa ini. Ya si Kain itu. Diteror adanya, diteror bapaknya. Bahkan dibunuh. Itulah teroris pertama. Sekarang saya tanya, turunan si Kain masih ada nggak di dunia ini? Kau belajar lah, jangan-jangan kau satu-satunya turunannya. Udahlah Pak. Ya nggak bisa dong, Dia nggak ngerti agama. Nggak bisa dijudge gitu dong. Lo bukan jadi jas itu. Makanya ya nggak bisa dong, Jenderal. Masa tiba-tiba bilang saya keturunan Kain? Kan harus dicek juga. Gimana sih, Jenderal ini? Bisa aja nggak? Ya janganlah bilang turunan Kain. Kalau saya keturunan Kain berarti saya. Makanya kau belajar di Bible juga. Dengar dulu. Bahwa manusia ini udah kawin-mawin. Turunan si Kain sama turunannya si Set.
Sudah kawin main, cuman tergantung. Tergantung apa? Darahmu udah dicuci belum? Ya, kalau itu sulit lah Jenderal untuk Jadi kalau kau belum mengeceknya itu dicuci sulit darahmu, Jenderal. apa? Mengeceknya Udahlah, belajar sulit. agama dulu lah kau. Kalau belum mau belajar agama aja nggak benar, bagaimana mau belajar Pancasila? Bagaimana mau belajar HAM? Jadi, oke, saya potong dulu Pak Jenderal supaya jangan jenuh. Jadi begini. Iya, iya. Makasih Pastor. Saya kira yang dimaksud Pak Junior itu yang salah bukan Pancasilanya Pak Junior, tapi apa namanya pemerintah Indonesia dan banyak orang Islam memang tidak mau ada Pancasila karena Pancasila ini memang gangguan buat orang korupsi sama buat orang yang mau mendirikan syariah Islam. Pancasila ini gangguan banget gitu. Jadi memang itulah faktanya, itulah sebabnya Pancasilanya itu banyak sekali diplesetkan. Dan itu yang menjadi pertanyaan Pak Tambunan tadi pertama, pemerintah ini serius nggak? Ya sebenarnya nggak serius, nggak mungkin serius. Orang Pancasila itu menghalangi orang-orang buat korup kok. Bagaimana? Bagaimana mau korup kalau Pancasila itu tegakkan benar-benar sama? Apakah komunisme itu salah? Nggak salah, tergantung negara di mana dia ada. Kalau kulturnya di Indonesia komunisme saya kira nggak cocok. Tapi kalau itu ada di Cina, kalau Cina itu kalau nggak jadi negara komunis masih kere. Tapi sekarang dengan jadi komunis dia sekarang lebih makmur daripada Amerika. Ya kan? Padahal komunis loh, tapi lebih makmur dari Amerika. Nah, jadi tergantung juga. Jadi harus itu di awal-awal udah kita bahas itu ya. Bahkan negara demokrasi pun tidak menjamin negaranya bisa makmur loh. Nah, kayak Belanda ini kerajaan, Inggris kerajaan. Nah, ya kan tetap lebih makmur ya kan daripada Amerika sendiri. Nah, jadi apakah kita mau kembali ke kerajaan? Nah, kerajaan yang mana dulu? Kita ini sudah ada Pancasila, ya jangan geser lagi. Masalahnya, gara-gara kita tidak pernah melakukan Pancasila, maka kita kere terus. Tetapi sebelum ada kesultanan Islam, Pancasila ini udah ada. Dan Pancasila ini yang bikin kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum Islam itu tuh menguasai seluruh Asia, ya hampir seluruh Asia kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi itu yang sekarang ini sedang kita bahas. Nah itu perlu nonton sebelumnya Pak Junior. Kemarin itu kalau saya diam itu bukan saya setuju dengan kamu, tetapi karena kita boleh berbeda. Kita ini boleh beda. Jadi saya dan memang temanya kita nggak lagi debat tentang Pancasila kemarin. Makanya kemarin saya diamkan, tapi bukan berarti saya setuju.